Jadi kata-kata melihat itu kan nanti terjemahannya atau maknanya kan banyak. Jadi wal tangdur nafsum maqaddamat ligat, dan hendaklah setiap diri manusia, setiap orang ya, itu melihat atau memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Maknanya hari esok itu adalah hari akhirat. Jadi kita didhawuhi oleh Allah untuk senantiasa menghitung salatku wis piye, amalanku iki piye. Kira-kira aku kok nek ujug-ujug mati sangku piye. Saniki nek wong ajeng lelungan mawon, lelungan nggih, lelungan tebih niku ya ngitung sangu. Pindah Jakarta niku ya ngitung sangu. Saiki tak nggo tuku tiket pesawat semene nek umpama numpak bis semene. Kok ning kono pirang dina? Nggih, seminggu. Nggo urip seminggu semene. Lan sak piturutipun niku diitung. Lah nek awake dhewe niku ajeng menuju kematian, nggih. Mongko sing jelas niku nek wong mati niku sing wis tau mati ora bakal bali, nggih. Terus sing urung mati ya urung tau ngerti. Lah nggih lho. Akhirat niku ora ngoten. Sing ngerti mung sing do wis mati, mongko sing wis mati ora iso bali. Nek mung lunga piknik niku iso digawe, Pak. Iso takon liyane sing wis tau rono. Ning nek sing jenenge mati, sok kene kono rekoso apa ora, niku dereng ngerti. Sing ngerti niku wong sing wis mati. Mongko sing mati ora bali. Ya, angel to mila kitab dipun dawuhi dening Gusti Allah supados mawas diri. Ngitung-ngitung, nggih. Maka muhasabah sebagaimana disyaratkan oleh ayat itu, hendaklah seorang muslim itu menghisab atau menghitung ya, dirinya ketika melakukan amal perbuatan. Apakah tujuan amalnya untuk mendapatkan ridho Allah, atau apakah amalnya untuk dicampuri dengan riya. Nggih kata to nggih sing ngibadah mergo ben dipilih. Gue nek pas ngeten niki ra pun ajeng pilkada nggih. Nggih. Tanggal 9 Desember. Lah nggih. Niki nggih lagi gayeng. Nggih. Nah, biasanya hal-hal semacam itu dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang yang ingin secara lahiriah itu ben dipilih, ben dadi. Mila wonten ing mriki Allah paring dawuh nek ibadah diitung, dihisab, dievaluasi ibadahku mau piye. Mboten namung sing wong ajeng nyalon mbuh kuwi pilek apa pilkada apa pil lain-lainnya. Nggih, awake dhewe men kadang-kadang nggih sok ngoten. Wah iki di ben ketok paseh oleh ngimami terus di paseh-pasehke malah baru ngomong ghairil niku mboten entuk Pak. Jadi nek cara makharijul huruf gha itu tidak boleh serap gitu loh. Walau ghairil diserak-serakke terus ben maksud barang. Pun sunah melih mawon perkara makharijul huruf.
Ada semawas diri. Ini modal lah, oke. Monggo nanti untuk apa? Soal keikhlasan, ya. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah itu dalam beribadah itu kan ikhlas. Nah ini penting. Dan ikhlas itu syaratnya kan, ikhlas itu syaratnya hanya ada dua. Yang pertama ikhlas dalam beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan syariat. Ibadah itu ikhlas kepada Allah sesuai dengan syariat. Gak usah mencari-cari yang tidak syariat gitu. Yang dituntunkan mawon itu yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hendaklah seorang mukmin memperhatikan modal, keuntungan dan kerugian agar dia dapat mengontrol apakah dagangannya bertambah atau menyusut. Yang dimaksud dengan modal adalah Islam secara keseluruhan. Hitung-hitung selama ini ibadah saya gimana, pengamalan Islam kita gimana. Kita harus hitung-hitungan. Kira-kira engko kepiye? Tekan menggone iki minus apa? Plus. So ning akhirat dadi wong sing rugi apa untung? Aja-aja engko malah dadi wong sing pailit. Nah, orang yang pailit niku nek cara lahiriah itu kan wong sing bangkrut. Nah, bangkrutnya cara Islam ngendikanipun Kanjeng Nabi ketika bersama-sama dengan sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi. Salah satu dari jamaah atau sahabatnya menjawab, orang yang tidak punya uang. Sing maune duwe dadi ra duwe itu bangkrut. Modal entek. Ya secara lahiriah betul. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, kata Nabi bukan itu, tetapi orang yang bangkrut besok di alam akhirat itu ya, orang yang membawa pahala amalan solehnya banyak, tetapi ketika di akhirat dia kehabisan karena apa? Karena ketika di dunia dia banyak berbuat maksiat terhadap orang lain. Apakah sholat kita selama kita di dunia ini tidak dicatat? Dicatat oleh Allah. Apakah orang-orang yang nyinyir macam Butejo itu nek sholat diterima ndak? Diterima. Wonten ganjaran mboten ada. Tetapi ketika kita sudah masuk pada tahapan mau ke surga, maka banyak orang yang menuntut. Ketika hidup di dunia banyak mendolimi orang lain, entah bentuknya apa. Maka hidup bertetangga, hidup bermasyarakat itu tidak boleh kemudian mencela, mendolimi. Mendolimi itu kalau bahasa kita ya menganiaya dalam banyak versi atau bentuknya, menganiaya orang lain. Maka orang ini kemudian banyak orang yang datang untuk menuntut kepada Allah bahwa orang ini ketika hidup di dunia banyak mendolimi orang. Maka kemudian oleh Allah diambilkan untuk menebus ya, untuk menebus kesalahannya ini, diambilkan pahala-pahala yang telah dibawa ke akhirat itu
untuk ditukar atau menebus kepada orang yang didolimi. Yang didolimi besar, cara kasarane ya dijikuke oke, sing cilik dijikuke cilik. Sampai pahala yang besar itu habis, masih banyak yang nuntut. Lalu bagaimana? Maka oleh Allah kemudian diambilkan dosa-dosa dari orang yang didolimi itu, diberikan kepada orang tadi. Maka akhirnya apa? Ketika di dunia itu kelihatan khusyuk, kelihatannya agamanya bagus, tetapi karena banyak dolim kepada orang lain, maka kemudian di akhirat menjadi bangkrut. Terutama dolim terhadap sesama tonggo teparo. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang itu tidak dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir kalau tetangganya tidak merasa aman dari ucapan dan perbuatannya. Jadi nek tanggane niku rumangsa risih, rumangsa ora aman karo ucapane, mergo ucapane ya landhep gitu nggih. Wow, lidah itu kan tajam toh. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Itu lagu Nyemai Rama. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Lah ngomong ke wong niku, niku kalau dolim, aniaya, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu dolim. Maka kalau ngerasani atau nyatur wong liya dan lain sebagainya, niki ya mbok menawa barang aku ya klebu iki. Lah kepiye nek dong ngaten nika coba saniki dadi sukses umpamane. Wis ayo tekan to winduran. Semoga-moga diaturatin Gusti Allah. Tujuane bener. Ning nek janjane ya ora kena niku terus diomong-omongke nggo mongko meneh sosial media barang iki. Nggih. Nah, sing boleh ini dadi sing sukses ya aja ora usah ngelek-elek lawane ning ngunggulke calone wae. Enten sing dadi sukses. Nah. Nggih, pun tidak coba-coba meneh. Nggih, dados gitu introspeksi diri mawas diri Bu. Monggo ampun nganti nanti ganjarane sing wis digawa akeh banget niku enten mriku entek eman-eman. Nggih, mila kita jaga jangan sampai kehilangan pahala. Apabila sudah menghitung diri dalam urusan yang besar maupun kecil dan berusaha melakukan penyendirian khalwat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang akan dipersembahkan besok di hari kiamat kelak. Nah, jadi muhasabah ini harus kita lakukan setiap hari, Pak. Ya, setiap hari. Bahkan tidak hanya setiap hari, setiap detik. Yes. Karena apa? Maka Rasulullah itu kan memberikan gambaran pada kita gini. Antara sholat satu dengan yang lain itu adalah penghapus dosa. Sholat wajib itu. Sholat wajib subuh itu penghapus dosa antara isya dan subuh. Duhur penghapus dosa antara subuh dan duhur. Karena apa? Kita tidak lepas dari kesalahan itu. Wes toh, diakoni atau tidak diakoni, kita punya kesalahan. Maka sholat itu adalah kafarat, kafarat bagi kita semuanya. Maka kita harus introspeksi diri. Jadi kesalahan-kesalahan itu kemudian di dalam sholatnya itu maka dianjurkan untuk dipahami. Karena apa? Ketika kita mendoa Allahumma ba'id baini
wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib ilal akhir ya. Itu karena banyak kesalahan-kesalahan kita. Allahumma jauhkanlah, kemudian basuhlah, bersihkanlah ya, dosa-dosa kita dari atau kesalahan-kesalahan kita. Dikotok kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ingkang salajengipun untuk bisa meraih takwa kita harus melakukan apa yang disebut dengan mujahadah. Apa mujahadah itu? Mengoptimalkan amalan-amalan yang kita lakukan. Harus kita optimalkan. Mujahadah itu kalau dalam bahasa itu artinya kan hanya perang. Perang, kemudian juga menahan, memerangi hawa nafsu dalam arti perang di situ. Allah dawuh wonten ing surat Al-Ankabut ayatipun 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayo jalan-jalan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha benar-benar beserta orang-orang yang baik. Jadi jihad itu adalah kesungguhan dari apa yang dia lakukan. Kemudian makna jihad atau makna mujahadah. Makna mujahadah yaitu sungguh-sungguh dan penuh semangat secara optimal. Jadi ketika kita melakukan ibadah kepada Allah dengan amalan-amalan kita itu ya tenanan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kalau sholat kita, amalan kita, itu kalau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, yang penting syarat rukun wajibnya sudah sah. Tetapi apakah nanti mendapatkan pahala dari Allah atau tidak, itu urusan lain. Itu kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi jadikanlah bahwa ibadah kita itu, baik sholat atau yang lainnya, itu merupakan kebutuhan kita semua. Orang itu kalau butuh, itu apa jenenge melakukan itu ya tenanan. Wong butuh. Wong sing butuh niku sing maune ora tau moro ya dadi moro. Wong butuh kok. Gitu. Nah, seperti itu tenanan, aku butuh sing maune ora moro dadi moro. Kemudian dalam surat dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika yang artinya ini agak sedikit panjang. Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku,
dan Muhammad sebagai nabiku sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Jadi ini sebagai amalan, Pak. Bukan kalau misalnya sekedar membuka pengajian yang sudah biasa kita amalkan. Itu redaksinya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu redaksi yang sudah kita amalkan. Kalau dalam hadis Nabi kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya mung padha nggih. Mung redaksinya agak beda, tapi intinya sama. Maca iku Bu, nggih. Esuk sore ping 3 insyaallah Allah badhe ridho dumateng kita sedaya ingkang maos benjing wonten alam akhirat dinten kiamat. Nggih. Iki diamalke gampang kok jane. Pendak esuk bar salat napa? Nek esuk ya bar salat subuh, nek sore ya bar salat maghrib umpamanipun utawa bar salat misa kene diwaos raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ping 3 nggih ping 3 wonten ing mriki dipun sebataken illa kana haqqan 'alallahi ayyur diyahu yaumal qiyamah, melainkan merupakan hak Allah untuk meridhoinya besok di hari kiamat. Jadi mujahadah itu adalah mengoptimalkan amalan-amalan kita atau memperbanyak amalan-amalan kita untuk meraih ridho Allah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim ini dari Al-Mughirah, yang artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Mata kaki ini kulit basa Pakistan kemiri, uci-uci. Kemiri uci-uci, kemiri kopong, kemiri kopong. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa engkau membebani dirimu, ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi itu kan maksum, wis terjaga oleh Allah semua. Diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika Nabi ada kesalahan langsung diapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini tidak. Jawabnya beliau, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Karena sudah di labeli maksum niku wau Kanjeng Nabi itu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalannya. Nabi sing wis genah maksum dijamin swarga. Wis mawon ibadahe tesih kados ngaten, salat dalunya, salat malamnya sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Nah wae dhewe iki maksum ya ora dijamin swarga ya ora, salate ya isih angel. Salat malame ya arang-arang, ngarang kadang ora tahu. Mila amalan sunnah itu adalah amalan yang paling ikhlas. Lah nek amalan wajib niku ora nggih niku wae kepeksa karo kasarane. Nek ora salat engko dosa, lah iki kepeksa. Jadi niku wae sing laturke mung minangka menggugurkan kewajiban.
Tapi nah amalan-amalan sunnah ini genah ikhlas dari hati kita sendiri. Cukup ora ono sing ngakon. Terus yo ora ono sing ngulate bengi-bengi salat dhewe ning omah nggih. Khusyuk, lah itu memang punya nilai yang tinggi. Maka dari itu kesungguhan dalam beribadah. Terakhir hadisnya dari Aisyah, artinya Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam hingga kedua tumit kakinya bengkak. Ketika Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu? Rasulullah menjawab, mengapa engkau melakukan hal itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang? Maka jawabnya apa? Sama. Bukankah sepantasnya aku menjadi orang atau hamba yang bersyukur? Jadi ibadah itu sebagai rasa kesyukuran kita kepada Allah. Jadi syukur niku mboten namung sekedar mengucapkan alhamdulillah, maka syukur itu ada tiga. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Oke, ada min fadlillah. Ini adalah pemberian Allah. Yang kedua, asyukru bil lisan, dengan mengucap hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat. Ya. Nikmat itu ya macam-macam, bisa rezeki, bisa dan lain sebagainya, iso tangi turu nggih. Mila nek tangi turu niku dianjurkan syukur pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami ya, dari tidur kami. Nek nggon bahasa niku yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Itu karena apa? Orang yang tidur niku padha karo wong mati, ora eling apa-apa, Pak. Nek ana wong jare ngimpi, aku mambu ngimpi yo ketemu Butejo. Lah jam piro? Jam 3 ngapusi. Nggih. Ngapusi mesti sing ngimpi ora jam 3. Mergo letangi pas jam 3. Ngoten lho. Nek ngimpi mesti ora jam 3. Jadi wong turu niku mboten kelingan. Wis. Lah umpama sak lebetipun sare nggih, ujug-ujug ana nuwun sewu, muga-muga mboten niku di wonten ketiban kula wonten umpamane utawa ana geser-geser utamane sing pinggir-pinggir sawah. Ora medeni lho, Bro. Sebab nek kula niku nggih wonten di rumah itu saya pinggir kak sawah niku kerep enten kula mlebu omah ngono lho, Pak. Nggih, ning muga-muga selamat nggih. Napa-napa. Nggih, pun langkung 3 menit yen kula. Jadi itu Bapak-bapak sampai ibu-ibu kang mulya, monggo takwa ini adalah merupakan bekal dan pakaian yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi insya Allah menawi awalipun kiambak itu kita bungkus dengan takwa, itu kita insya Allah selamat. Jadi intinya dari beberapa yang sudah saya sampaikan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah